Di pinggiran kota yang sunyi, terdapat sebuah rumah sakit tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah sakit itu bernama Rumah Sakit Mercy, yang dulunya merupakan tempat perawatan bagi pasien-pasien dengan penyakit serius. Namun, sejak ditutup puluhan tahun yang lalu, bangunan itu menjadi tempat yang dihindari oleh warga sekitar. Konon katanya, rumah sakit itu dihuni oleh arwah-arwah gentayangan yang tidak bisa beristirahat dengan tenang. Seorang pemuda bernama Andi adalah seorang penjelajah urban yang gemar mengunjungi tempat-tempat angker. Suatu hari, dia mendengar tentang rumah sakit Mercy dan memutuskan untuk mengunjunginya. Andi adalah sosok yang skeptis terhadap hal-hal mistis dan lebih percaya pada penjelasan logis. Dia membawa peralatan seperti senter, kamera, dan perekam suara untuk mendokumentasikan petualangannya. Saat Andi tiba di depan rumah sakit itu, dia disambut oleh pemandangan yang suram. Bangunan itu berdiri megah, namun terlihat rapuh dan usang. Cat dindingnya mengelupas, jendela-jendelanya pecah, dan pintu utamanya tergantung setengah terbuka. Suasana sekitarnya sunyi, hanya terdengar desiran angin yang berhembus melalui pepohonan rindang di sekitarnya. Dengan hati-hati, Andi melangkah masuk ke dalam rumah sakit itu. Udara di dalam terasa dingin dan lembab. Lantainya dipenuhi debu dan pecahan kaca. Langkah kakinya bergema di lorong-lorong yang kosong. Dia mulai menjelajahi ruangan demi ruangan. Ruang tunggu, ruang operasi, dan kamar pasien semuanya masih terlihat seperti ditinggalkan dalam keadaan terburu-buru. Di salah satu kamar pasien, Andi menemukan catatan-catatan medis yang sudah lapuk. Beberapa catatan itu berisi tentang pasien-pasien yang meninggal secara misterius. Ada juga catatan tentang eksperimen-eksperimen medis yang tidak etis yang dilakukan oleh dokter-dokter di rumah sakit itu. Andi merasa ngeri membacanya, tapi dia terus melanjutkan eksplorasinya. Saat Andi memasuki ruang operasi, dia mulai mendengar suara-suara aneh. Suara itu seperti bisikan-bisikan yang tidak jelas, seolah-olah ada banyak orang yang berbicara sekaligus. Andi mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin keras dan semakin dekat. Dia merasa ada yang mengawasinya dari sudut-sudut gelap ruangan itu. Tiba-tiba, senter yang dia bawa mulai berkedip-kedip. Andi mencoba mengetuk-ngetuk senter itu, tapi cahayanya tetap tidak stabil. Suhu di ruangan itu semakin dingin, dan Andi bisa melihat napasnya sendiri di udara. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia mencoba tetap tenang. Ketika Andi berbalik untuk meninggalkan ruang operasi, dia melihat sosok bayangan tinggi berdiri di pintu. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya siluet hitam yang menyeramkan. Andi membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan-lahan mendekatinya, dan Andi bisa merasakan energi negatif yang sangat kuat. Dengan cepat, Andi berlari keluar dari ruang operasi dan menuju lorong. Namun, di lorong itu, dia melihat lebih banyak sosok bayangan yang muncul dari dinding. Mereka bergerak lambat, tapi pasti mendekati Andi dari segala arah. Andi merasa terjebak, tidak tahu harus pergi kemana. Dalam kepanikan, Andi tiba-tiba teringat pada catatan medis yang dia temukan sebelumnya. Dia menyadari bahwa rumah sakit ini mungkin menjadi tempat di mana roh-roh korban eksperimen medis yang tidak etis masih gentayangan. Mereka mungkin tidak bisa beristirahat dengan tenang karena kematian mereka yang tragis dan tidak wajar. Andi mencoba berbicara kepada sosok-sosok itu, meminta maaf atas apa yang telah terjadi pada mereka. Dia berjanji akan membawa cerita ini ke dunia luar, agar mereka bisa mendapatkan keadilan. Tiba-tiba, sosok-sosok itu berhenti mendekat. Suasana menjadi lebih tenang, dan suara bisikan-bisikan itu perlahan-lahan menghilang. Dengan hati-hati, Andi berjalan menuju pintu keluar. Dia merasa ada yang mengawasinya, tapi kali ini, rasa itu tidak lagi menakutkan. Seolah-olah roh-roh itu mengizinkannya pergi. Saat Andi keluar dari rumah sakit, dia merasa lega, tapi juga sedih. Dia tahu bahwa rumah sakit itu masih menyimpan banyak rahasia gelap yang belum terungkap.
Andi memutuskan untuk menceritakan pengalamannya kepada media dan pihak berwenang. Dia berharap, dengan begitu, roh-roh yang gentayangan di rumah sakit Mercy bisa mendapatkan kedamaian yang mereka cari. Namun, hingga hari ini, rumah sakit itu tetap berdiri di pinggiran kota, menjadi tempat yang dihindari oleh semua orang. Rumah sakit Mercy dibangun pada tahun 1920 oleh seorang dokter ambisius bernama Dr. Nathaniel Grave. Dr. Grave adalah seorang dokter berbakat yang dikenal karena dedikasinya dalam menangani penyakit-penyakit langka. Namun, ambisinya seringkali membuatnya melampaui batas etika medis. Rumah sakit ini awalnya didirikan sebagai tempat untuk merawat pasien miskin yang tidak mampu membayar perawatan medis. Namun, di balik niat baiknya, Dr. Grave memiliki agenda tersembunyi. Dr. Grave percaya bahwa dia bisa menemukan obat untuk segala penyakit dengan melakukan eksperimen pada pasien-pasiennya. Dia mulai melakukan operasi dan perawatan eksperimental tanpa persetujuan pasien atau keluarga mereka. Banyak pasien yang meninggal karena prosedur yang tidak aman. Tetapi Dr. Grave menutupi kematian mereka dengan alasan bahwa mereka sudah terlalu sakit untuk diselamatkan. Di bawah rumah sakit, Dr. Grave membangun laboratorium rahasia. Disinilah dia melakukan eksperimen-eksperimen paling mengerikan. Pasien-pasien yang dianggap tidak memiliki harapan dibawa ke ruang bawah tanah ini. Mereka dijadikan subjek uji coba obat-obatan baru, operasi otak, dan bahkan transplantasi organ yang tidak manusiawi. Banyak dari mereka meninggal dalam penderitaan, dan jenazah mereka dikuburkan secara diam-diam di halaman belakang rumah sakit. Suatu malam, seorang perawat muda bernama Clara, yang bekerja di rumah sakit itu, secara tidak sengaja menemukan rahasia Dr. Grave. Dia melihat seorang pasien yang seharusnya sudah meninggal dibawa ke ruang bawah tanah. Clara memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dan menemukan kebenaran mengerikan tentang eksperimen-eksperimen itu. Dia mencoba melaporkannya kepada pihak berwenang, tetapi Dr. Grave mengetahui rencananya. Dr. Grave tidak bisa membiarkan rahasianya terbongkar. Dia menangkap Clara dan membawanya ke ruang bawah tanah. Di sana, dia melakukan eksperimen terakhirnya pada Clara, mencoba untuk menghapus ingatannya. Namun, eksperimen itu gagal, dan Clara meninggal dalam penderitaan yang luar biasa. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Clara mengutuk Dr. Grave dan rumah sakit itu, berjanji bahwa rohnya akan gentayangan selamanya. Setelah kematian Clara, Dr. Grave menjadi semakin paranoid. Dia mulai melihat bayangan-bayangan aneh dan mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Pasien-pasiennya juga melaporkan kejadian-kejadian aneh, seperti melihat sosok Clara berjalan di lorong-lorong rumah sakit. Akhirnya, Dr. Grave tidak bisa menahan tekanan dan bunuh diri di ruang operasi utama. Setelah kematian Dr. Grave, rumah sakit itu ditutup oleh pihak berwenang. Banyak rahasia gelap yang terungkap, termasuk kuburan massal di halaman belakang. Rumah sakit itu ditinggalkan dan menjadi tempat yang dihindari oleh semua orang. Namun, roh-roh korban eksperimen Dr. Grave dan Clara dikatakan masih gentayangan di sana, mencari keadilan dan kedamaian. Beberapa bulan setelah kunjungan pertamanya, Andi memutuskan untuk kembali ke rumah sakit Mercy. Kali ini, dia membawa seorang paranormal bernama Maya, yang terkenal karena kemampuannya berkomunikasi dengan roh. Mereka berdua memasuki rumah sakit itu dengan hati-hati, siap menghadapi apapun yang mungkin mereka temui. Di dalam, Maya segera merasakan energi yang sangat kuat. Dia menjelaskan kepada Andi bahwa rumah sakit itu dipenuhi oleh roh-roh yang tidak bisa beristirahat karena trauma yang mereka alami. Maya mencoba melakukan ritual untuk menenangkan roh-roh itu, tetapi tiba-tiba, sosok Clara muncul di depan mereka. Clara menjelaskan bahwa dia dan roh-roh lainnya tidak bisa beristirahat karena Dr. Grave masih gentayangan di rumah sakit itu, mencoba untuk melanjutkan eksperimen-eksperimennya bahkan setelah kematiannya. Clara meminta bantuan Andi dan Maya untuk menghentikan Dr. Grave sekali dan untuk selamanya. Dengan bantuan Maya, Andi menemukan ruang bawah tanah yang tersembunyi. Di sana,
Mereka menemukan roh Dr. Grave yang masih mencoba melakukan eksperimen pada roh-roh pasiennya. Maya melakukan ritual khusus untuk mengusir roh Dr. Grave ke alam baka, sementara Andi membantu Clara dan roh-roh lainnya menemukan kedamaian. Setelah ritual selesai, suasana di rumah sakit itu berubah. Udara yang sebelumnya terasa berat dan dingin menjadi lebih ringan. Andi dan Maya bisa merasakan bahwa roh-roh itu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Mereka meninggalkan rumah sakit itu dengan perasaan lega, tahu bahwa mereka telah membantu mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung puluhan tahun. Namun, meskipun rumah sakit itu sekarang terasa lebih tenang, penduduk setempat tetap menghindarinya. Mereka percaya bahwa beberapa roh mungkin masih gentayangan mencari kedamaian yang belum mereka temukan. Rumah sakit Mercy tetap menjadi tempat yang angker, sebuah pengingat akan masa lalu yang kelam.